Seorang pemuda miskin yang menjalani hari-harinya dengan penuh perjuangan sebagai sopir angkot. Tiba-tiba dikejutkan oleh sosok wanita tua yang tak sadarkan diri di pinggir jalan. Tanpa berpikir panjang, ia menghentikan angkotnya, memberi pertolongan, dan membawanya ke rumah sakit. Wanita tua itu tidak membawa identitas apapun, sehingga membuat sopir angkot harus menunggu dan merawatnya selama beberapa hari. Namun 3 hari kemudian, niat tulus menolong itu justru membawanya masuk ke dalam masalah besar yang penuh tipu daya. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa sebenarnya wanita tua itu? Namun, sebelum kita mulai ceritanya, tulis di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton video ini? Dan jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara like, agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang like ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Sore itu, langit mulai meredup dengan cahaya oranye keemasan yang menembus sela pepohonan di sepanjang jalan kota. Chandra, seorang pemuda berusia 25 tahun, menurunkan penumpang terakhirnya. Angkot tua berwarna hijau itu berhenti di sebuah tikungan yang sudah akrab baginya. Ia menyeka keringat di pelipis dengan handuk kecil yang selalu tergantung di bahunya. Hari itu terasa lebih melelahkan dari biasanya. Penumpang sedikit, penghasilan pas-pasan, sementara kebutuhan hidup tak pernah berkurang. Chandra menyalakan mesin angkotnya lagi, bersiap pulang ke rumah kontrakan kecil yang ia tempati sendirian. Di tengah kesunyian jalanan sore, pikirannya melayang ke banyak hal, tentang hutang, tentang masa depan, dan tentang kesepian yang seolah tak pernah mau pergi. Namun langkah hidupnya berubah tepat di saat itu. Dari kejauhan, di bawah sebuah pohon besar di tepi jalan, ia melihat sosok terbaring lemah. Semakin dekat, Chandra sadar bahwa itu seorang wanita tua. Tubuhnya bersandar tak berdaya, matanya terpejam, wajahnya pucat seperti kehilangan tenaga. Tanpa pikir panjang, Chandra menghentikan angkotnya di pinggir jalan. Ia berlari menghampiri, menepuk pelan bahu wanita tua itu. "Bu, ibu kenapa?" Suaranya panik. Tidak ada jawaban. Nafas wanita itu tersengal, seolah sedang bertarung dengan sisa tenaganya. Jalanan cukup sepi, hanya sesekali kendaraan melintas tanpa peduli. Chandra merasa hatinya diguncang. Ada dorongan kuat untuk menolong meski ia sendiri bukan siapa-siapa. Dengan sigap, ia membuka pintu angkot, lalu mengangkat tubuh wanita itu dengan hati-hati. Tubuhnya ringan, namun dingin. Keringat dingin membuat baju lusuh wanita itu basah. Chandra membawa masuk ke dalam angkot, lalu melaju cepat menuju rumah sakit terdekat. Sepanjang jalan, ia terus berbicara seolah mencoba membangunkan wanita itu. "Bertahan ya, Bu. Jangan tidur. Kita sebentar lagi sampai." Suaranya bergetar, seperti takut kehilangan seseorang yang bahkan baru ia temui. Hatinya dipenuhi tanda tanya. Siapa wanita tua ini? Mengapa ia sendirian di pinggir jalan tanpa pertolongan? Mengapa harus dirinya yang kebetulan lewat di saat itu? Semua masih misteri. Namun satu hal yang jelas, sejak sore itu, hidup Chandra tak lagi berjalan biasa. Pertemuannya dengan wanita tua tak dikenal itu menjadi awal dari perjalanan panjang penuh rahasia, luka masa lalu, dan kebenaran yang akan mengguncang seluruh hidupnya. Rumah sakit sore itu cukup ramai. Suara langkah kaki perawat dan bunyi roda berangkar bercampur dengan aroma obat-obatan yang menusuk. Chandra berlari kecil mendorong kursi roda yang baru saja dipinjamnya. Di atasnya, wanita tua yang tadi ia temukan masih terpejam, wajahnya pucat pasi. Seorang perawat segera menyambut dan membawanya masuk ke ruang IGD. Chandra hanya bisa berdiri di luar, menunggu dengan dada berdebar. Tangannya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipis meski angin dari kipas rumah sakit berhembus kencang. Waktu berjalan terasa lambat, setiap menit seperti sejam. Sesekali ia melirik jam dinding yang tak kunjung bergerak. Akhirnya, seorang dokter keluar dan memberi kabar. Kondisinya cukup lemah karena kelelahan dan kurang asupan makanan. Untung kamu cepat membawanya ke sini.
Chandra hanya mengangguk. Rasa lega menyelimuti hatinya. Namun dokter kembali menambahkan, ia tidak membawa identitas. Kamu keluarganya. Pertanyaan itu membuat Chandra terdiam. Ia hanya seorang sopir angkot, tak pernah mengenal wanita itu sebelumnya. Namun entah kenapa, hatinya terasa berat untuk melepas begitu saja. Dengan suara pelan ia menjawab, "Bukan, Dok, saya hanya menemukannya di jalan. Tapi, kalau boleh, biar saya yang sementara menjaganya." Sejak saat itu, selama 3 hari berturut-turut, Chandra bolak-balik rumah sakit. Ia membelikan bubur, air mineral, dan menunggu wanita tua itu bangun. Kadang ia berbicara pelan meski tak mendapat jawaban, berharap ada sedikit ketenangan yang bisa sampai ke telinga wanita itu. Hari ketiga, suasana rumah sakit tiba-tiba berubah. Beberapa pria bersetelan rapi datang terburu-buru. Wajah mereka tegang. Mata mereka menyapu ruangan seolah mencari seseorang. Perawat yang melihat langsung berbisik pada Chandra, "Sepertinya mereka mencari pasien yang kamu bawa itu." Degup jantung Chandra semakin keras. Ia berdiri di depan pintu kamar, menahan napas saat langkah kaki para pria itu mendekat. Dari percakapan singkat yang terdengar, ia baru tahu fakta mengejutkan. Wanita tua itu adalah istri sah seorang pengusaha kaya raya yang baru saja meninggal. Namun kabar itu bukan kabar baik. Salah satu pria berbisik dengan nada sinis, "Kita harus segera membawanya pulang. Jangan sampai orang lain tahu soal warisan ini." Chandra menelan ludah. Hatinya berdebar kencang. Ada sesuatu yang janggal. Bukan sekadar pertemuan kebetulan, tapi seolah ia tanpa sadar masuk ke dalam pusaran masalah besar yang bisa membahayakan hidupnya. Di balik pintu kamar, wanita tua itu masih terbaring lemah. Tak tahu bahwa hidupnya sedang diperebutkan, dan bahwa satu-satunya orang yang berusaha menjaganya hanyalah seorang sopir angkot miskin yang kebetulan lewat di sore hari. Suasana di rumah sakit semakin tegang. Chandra berdiri tegak di depan pintu kamar, sementara para pria bersetelan rapi itu mulai mendekat. Dari sorot mata mereka, terlihat jelas bukan sekadar niat baik yang mereka bawa. Salah satu pria dengan tubuh kekar melangkah maju. Suaranya rendah namun tajam. "Kamu yang menemukan ibu ini?" tanyanya sambil melirik ke arah dalam kamar. Chandra mengangguk pelan, mencoba tenang meski dadanya bergemuruh. "Iya, saya yang membawanya ke sini. Tapi ibu ini masih butuh istirahat. Tolong jangan ganggu dulu." Pria itu tersenyum miring, namun senyumnya justru membuat bulu kuduk Chandra berdiri. "Kamu tidak tahu siapa dia, kan? Dia adalah istri sah dari almarhum Tuan Wijaya, pengusaha besar di kota ini. Dan sekarang, harta warisan dalam jumlah sangat besar sedang diperebutkan. Jadi lebih baik kamu jangan ikut campur." Ucapan itu membuat Chandra terdiam. Sebuah rahasia besar baru saja terbuka di depannya. Wanita tua yang ia rawat 3 hari ini ternyata bukan orang sembarangan. Namun yang membuatnya semakin curiga adalah nada ancaman di balik kata-kata pria itu. Seolah mereka bukan datang untuk menolong, melainkan untuk menguasai sesuatu yang bukan hak mereka. Kalau memang benar begitu, biar dokter yang memutuskan kapan beliau bisa dibawa pulang, jawab Chandra berusaha menahan diri. Pria itu mendengus, lalu memberi isyarat pada temannya. Mereka melangkah pergi sambil berbisik-bisik, tapi masih sempat melontarkan ancaman halus. "Jangan coba-coba menghalangi. Kamu hanya sopir angkot. Hidupmu bisa hancur kalau nekat melawan." Setelah mereka pergi, Chandra kembali masuk ke kamar. Ia menatap wanita tua yang masih terbaring dengan mata terpejam. Napasnya pelan namun stabil. Hatinya bergetar. Perasaan waspada semakin kuat. Di luar kamar, langkah kaki para pria itu terdengar menjauh. Tapi Chandra tahu ini bukan akhir. Justru baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Ia menggenggam erat kursi di samping ranjang, dalam hati berkata, "Entah siapapun ibu ini, aku tidak akan biarkan mereka seenaknya." Dan sejak saat itu, Chandra tak lagi sekadar seorang sopir angkot yang kebetulan menolong orang asing. Ia mulai terlibat dalam pusaran rahasia warisan yang diperebutkan, penuh bahaya, dan akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, lorong rumah sakit terasa sunyi. Lampu-lampu neon berkelip redup,
meninggalkan bayangan panjang di dinding. Chandra duduk di kursi plastik samping ranjang. Matanya terus mengawasi wanita tua yang masih terbaring lemah. Sesekali ia terlelap sebentar, tapi suara langkah kaki di luar kamar membuatnya kembali terjaga. Sejak kedatangan para pria sore tadi, hatinya tidak pernah tenang. Ancaman mereka masih terngiang di telinga. Ia tahu, orang-orang itu tidak akan menyerah begitu saja. Benar saja, menjelang tengah malam, Chandra mendengar suara pintu didorong perlahan. Dua pria asing masuk tanpa permisi. Wajah mereka tertutup masker. Tatapan mereka tajam, penuh maksud tersembunyi. "Hei, siapa kalian?" tanya Chandra dengan nada waspada. Tubuhnya langsung berdiri tegak di depan ranjang. Salah satu pria melangkah maju. Suaranya dingin. "Minggir, kami hanya ingin membawa wanita ini. Kamu tidak perlu ikut campur." Detik itu, darah Chandra berdesir kencang. Ia berdiri semakin dekat ke ranjang, seolah tubuhnya menjadi perisai. "Tidak bisa, ibu ini butuh perawatan dokter. Kalau kalian memaksa, aku akan teriak sampai semua orang datang." Pria bertopeng itu mengerutkan kening, lalu mendengus. "Berani sekali kamu, sopir miskin." Tangannya terangkat, seolah hendak mendorong Chandra. Namun sebelum sempat terjadi keributan, suara langkah perawat mendekat. Kedua pria itu buru-buru mundur, lalu keluar dari kamar dengan wajah kesal. Chandra menahan napas, tubuhnya masih tegang. Perawat masuk sambil membawa catatan, tidak menyadari ketegangan yang baru saja terjadi. "Kamu masih di sini? Bagus. Jagalah pasien ini baik-baik. Besok mungkin kondisinya sudah mulai membaik." Setelah perawat pergi, Chandra kembali duduk, tangannya gemetar. Ia menatap wanita tua itu dengan pandangan campur aduk. "Siapa sebenarnya dirimu, Bu? Kenapa banyak orang ingin membawamu?" Di luar jendela, angin malam bertiup kencang, seolah membawa pesan bahwa bahaya belum berakhir. Chandra tidak tahu, tapi sejak malam itu hidupnya akan benar-benar berubah. Sebuah perjalanan panjang penuh rahasia dan luka lama siap terungkap. Dan semuanya berawal dari tanda lahir yang belum ia sadari pentingnya. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai kamar rumah sakit. Suasana tampak lebih tenang dibanding malam sebelumnya. Meski hati Chandra masih dibayangi kejadian menegangkan. Ia terbangun dengan tubuh pegal setelah semalaman duduk di kursi. Saat ia mengusap wajah, suara lirih terdengar dari ranjang. "Nak!" Wanita tua itu membuka mata perlahan. Suaranya parau dan lemah. Chandra segera mendekat, menatap penuh lega. "Ibu sudah sadar? Alhamdulillah." Tangannya refleks membantu menopang tubuh wanita itu agar bisa bersandar. Wanita tua itu memandang sekeliling dengan tatapan bingung, lalu menatap Chandra cukup lama. "Kamu, siapa?" tanyanya dengan suara gemetar. "Saya Chandra, Bu. Sopir angkot. Saya menemukan ibu pingsan di jalan 3 hari lalu membawa ke sini." Jawabannya singkat, tapi tulus. Air mata wanita itu menetes, entah karena terharu atau takut. Ia menggenggam tangan Chandra erat. "Terima kasih, Nak. Kalau bukan karena kamu, mungkin nyawaku sudah melayang." Chandra hanya tersenyum samar, mencoba menenangkan. Namun di balik senyum itu, ada rasa khawatir. Ia tahu, bahaya masih mengintai. Beberapa jam kemudian, dua pria yang sempat datang kemarin kembali muncul. Kali ini mereka membawa seorang pengacara. Wajah mereka serius, langkahnya mantap. Sang pengacara memperkenalkan diri, menyebut bahwa wanita tua itu adalah istri sah mendiang Tuan Wijaya, pengusaha besar dengan warisan melimpah. Chandra menunduk, berusaha menutupi keterkejutan. Ia berpura-pura biasa saja, tapi batinnya bergolak. Wanita tua yang tadi lemah ini ternyata berada di pusaran harta yang diperebutkan. Saat suasana tegang, salah satu pria mendekat untuk memaksa tanda tangan surat. Wanita tua itu menolak. Tangannya bergetar menepis kertas itu. Dalam gerakan cepat, pergelangan lengannya tersingkap. Chandra yang berada di sampingnya tertegun. Matanya membesar, napasnya tercekat.
Ada tanda lahir berbentuk bulat agak besar di lengan wanita itu. Bentuknya persis dengan yang ada di lengannya sendiri sejak kecil. Wanita tua itu pun menyadari tatapan Chandra. Ia menoleh perlahan, matanya terbelalak. Tanda itu. Suaranya bergetar, bibirnya gemetar. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, pengacara menepuk mejanya keras. Ibu harus segera menandatangani surat ini. Ketegangan pecah kembali. Chandra berdiri sigap, melindungi wanita tua itu. Dalam hati, pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak mampu ia redam. Mengapa tanda lahir mereka sama? Apa hubungannya dengan masa lalu yang selama ini tak pernah ia ketahui? Pertanyaan itu menggantung di udara, meninggalkan perasaan was-was yang lebih besar. Rahasia besar mulai terkuak, tapi belum ada jawaban. Hari itu, ketegangan di kamar rumah sakit belum reda. Pengacara dan dua pria